Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan peserta Lansar golongan 3 Basarnas, terima kasih telah bergabung dalam Zoom meeting di minggu pagi ini, tanggal 28 Agustus 2022. Untuk memulai diskusi, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pertama-tama, mari kita untuk memperkenalkan diri. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fredrik Lesmana, Jabatan Analis Keuangan, Unit Kerja Penempatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan. Silakan dilanjut. Perkenalkan, nama saya Reni Intan, jabatan sebagai calon analis barang milik negara, unit penempatan di Balai Diklat. Selanjutnya, Mbak Diandra. Perkenalkan, nama saya Diandra Kusmawardani, jabatan analis keuangan, unit kerja penempatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daris, jabatan calon penata komputer ahli pertama, unit kerja Pusdatin Kantor Pusat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alif Permadiana dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Cilacap untuk formasi analis keuangan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Diskusi kali ini kita akan membahas mengenai optimalisasi penggunaan aplikasi Sakti menuju satu database keuangan instansi dalam upaya mewujudkan smart governance. Dari kita mungkin ada yang tahu mengenai SPBE. Silakan, mungkin ada yang tahu, Mbak Reni mungkin. Siap, izin share screen dulu ya tentang gambaran apa itu SPBE, kemudian dilanjutkan sama deskripsi singkat dari saya. Ini garis besar tentang SPBE. Nah, di sini nanti tujuan besarnya itu tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 sampai 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Terus di dalam SPB ini juga ada beberapa tantangan-tantangan juga. Tantangannya udah menjadi isu juga di Google juga sih di sini. Terus juga ada ada 4 bidang utama dalam penerapan ruang lingkup SPBE, tata kelola terpadu, proses bisnis, dan data terintegrasi tersebut. Nah, terus kalau yang jadi permasalahannya itu sih di sini ada satu pemborosan anggaran belanja TIK karena setiap kementerian, lembaga membangun aplikasi pemerintahannya sendiri-sendiri gitu. Demikian sih penjelasan singkat dari saya. Baik, terima kasih untuk Mbak Reni. Dan Izin dari Ketua. teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Mungkin Bang Ahmad Daris, silakan. Saya share terkait SPBE di Basarnas. Jadi seperti yang tadi disampaikan Mbak Reni, bahwa SPBE itu salah satu tujuannya untuk melakukan atau menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien dan juga bersih. Nah, di antara bentuk ketidakefektifan yang tadi sudah dijelaskan, itu masing-masing kementerian lembaga berlomba membuat aplikasi. Yang terjadi adalah pemborosan, padahal cara kerja fungsinya itu sama. Maka dari itu disusunlah konsep SPBE. Nah, masing-masing SPBE punya beberapa unsur yang itu semua tertuang dalam apa yang disebut sebagai rencana induk SPBE nasional. Kita juga punya, Basarnas juga punya, dan Renduk itu kalau tidak salah disusun 5 tahunan. Dari situ nanti memuat apa saja rencana kita ke depan gimana, dan memuat unsur-unsur yang lain, arsitekturnya dan seterusnya.
konsep dari SPB sendiri juga apa ya, yang ini bisa kita lihat ya, seperti yang tadi disampaikan Mbak Reni ya. Jadi di bagian yang warnanya coklat tuh kementerian pembinanya atau instansi pembinanya Menteri Pan-RB. Terus yang di bagian teknis atau bagian yang terkait teknologinya lah itu Kementerian Kominfo dan seterusnya. Keamanan juga BSSN. Jadi memang benar-benar kita mau diajak kerjasama nih sama seluruh kementerian, lembaga, dan daerah saling bekerja sama berbagai aplikasi, sehingga tadi terjadi penghematan. Karena ada sekitar 27.000 aplikasi, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani, dan itu pemborosan. Atau mungkin sekarang udah lebih dari itu barangkali. Kan semua itu nanti akan disebut sebagai yang namanya aplikasi umum. Kemudian berikut ini beberapa aplikasi umum yang dipakai secara berbagi pakai oleh kementerian dan lembaga. Demikian Bang Fredrik. Baik, terima kasih. Sangat bagus sekali paparan dari Bang Daris. Kemudian mungkin ada yang mau menanggapi terkait smart governance, terkait tupoksinya masing-masing. Mungkin Bang Alif, silakan. Terima kasih. Untuk saya izin menambahkan ya. Saya menambahkan untuk saat ini kan kayak bagian keuangan dari peralihan dari aplikasi menjadi aplikasi sakti ya. Betul. Nah, itu penerapan smart governance itu kayaknya sangat penting untuk penerapan sekarang. Soalnya di pengalaman kantor saya, dulu sebelumnya kan kita menggunakan aplikasi Simonev ya untuk keuangan, dan kemudian beralih menggunakan aplikasi Sakti yang benar-benar kayak sangat berubah, yang lebih ke sistem lebih keseluruhan untuk Sakti kan. Nah, kendalanya bagi kantor pencarian dan pertolongan Cilacap awal pertama yaitu seluruh pegawai karyawan kantor pencarian dan pertolongan Cilacap itu awalnya semua rescuer. Mereka sama sekali bahkan basic tentang keuangan itu tidak ada. Dan saat itu juga peralihan ke Sakti waktu itu juga pas saat pandemi COVID. Jadi untuk BIMTEK, edukasi tentang aplikasi Sakti itu kurang efektif. Jadi, nah, penerapan smart government di kantor kami itu, jadi karyawan-karyawan kami secara otodidak itu mereka mencari informasi-informasi sendiri di internet. Kita keluar kayak bertanya kepada KPPN atau kita harus bisa gitu menggunakan aplikasi ini, karena ya mau nggak mau aplikasi ini yang bakal kita ke depan kita lakuin. Bahkan kayak kita sebagai yang masih CPNS yang masih sangat awam sekali baru beberapa bulan menggunakannya juga harus bisa. Kita harus juga mencari informasi bagaimana menggunakan ini, bagaimana menggunakan surat perintah bayar, surat ini, surat itu, bagaimana cara menggunakan akun-akunnya gitu. Ya itu sih untuk kendalanya. Terus kemudian yang kedua, karena ini aplikasi baru juga dan kayak yang jelas masih banyak sekali kendala-kendala kayak sistemnya, ya itu juga kendalanya. Kayak kadang saat kita harus menggunakan, karena saking banyak yang menggunakan aplikasi tersebut, jadi kadang jadi nge-lag atau lemot, itu sih kendalanya. Kemudian untuk sisi positifnya ya karena aplikasi Sakti kan sistem yang terintegrasi kan ya. Jadi untuk kedepannya mungkin akan lebih mudah karena semua data mengenai keuangan itu sudah terintegrasi dalam satu aplikasi tersebut. Sehingga kita dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya akan lebih mudah jika sistem aplikasi Sakti sudah optimal. Itu sih menurut saya sebagai pandangan dari analis keuangan. Terima kasih. Oke, baik Bang Alif, terima kasih. Nah, selanjutnya karena masih tentang Sakti,
Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain mengenai Sakti. Silakan Mbak Diandra, boleh? Terima kasih. Seperti apa kata Mas Alif ya, aplikasi Sakti sendiri baru diterapkan di Basarnas, terutama di kantor pencarian pertolongan Palangkaraya sendiri baru tahun ini mungkin digunakan. Sakti itu sendiri merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan, meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Seperti dikatakan Mas Aris juga, tadi Sakti mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada dengan fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran itu ada di aplikasi Sakti. Aplikasi Sakti digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara atau lembaga yang seluruhnya transaksi itu dilakukan secara sistem elektronik. Jadi semuanya secara online. Sakti terdiri atas Sakti online dan ternyata ada Sakti offline juga ya, yang menggunakan sistem entry point, single database, dan akuntansi berbasis aktual. Ruang lingkup dari aplikasi Sakti sendiri itu mencakup seluruh proses pengembangan negara pada Satker, dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh beberapa modul. Jadi di dalam Sakti itu terdapat beberapa modul yang memerankan, misalnya proses penganggaran itu diperankan oleh modul penganggaran. Kemudian proses pelaksanaan itu diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul komitmen, modul bendahara, modul aset tetap, modul persediaan, dan modul pembayaran. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Mbak Diandra. Baik, rekan-rekan sekalian, mari kita lanjutkan diskusi mengenai SPBE di lingkungan Basarnas. Nah, dari pengertian aplikasi Sakti yang telah dipaparkan oleh Bang Alif sama Mbak Diandra, dari rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau memutarkan video mengenai aplikasi Sakti biar teman-teman di luar kelompok kita lebih paham mengenai Sakti. Silakan Bang Daris, mungkin silakan. Oke, izin share ya. Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau Sakti adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi keuangan di tingkat satuan kerja. Sakti diciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mewujudkan sistem perbendaharaan yang handal dan akuntabel. Selesai. Terima kasih Bang Daris, sangat jelas, bisa untuk menambah wawasan dari rekan-rekan kita di luar kelompok ini. Nah, mungkin dari awal sampai akhir video yang telah diputar, ada tambahan lagi dari teman-teman? Silakan. Kalau izin menambahkan juga dari pengalaman saya yang terkait menambah dari Bang Alif. Kalau saya dari sisi analis BMN itu selama ini menggunakan aplikasi Simak BMN, di mana Simak BMN itu kan yang tadi dijelaskan sama Bang Daris itu kan masing-masing jabatan kan ada aplikasinya sendiri-sendiri ya sebelum digabung jadi satu di Grandmaster aplikasinya itu. Nah, kalau di aplikasi Simak BMN itu kita memang mencatat dari awal sampai akhir dari pencatatan sampai penghapusan gitu kan. Cuman itu terkendalanya itu kalau misal laptopnya rusak, datanya itu tuh kadang tuh bisa juga nggak update gitu. Kita harus ekspor, impor data kalau kita mau pindah komputer gitu-gitulah ya. Nah, terus dengan adanya Sakti ini lewat SPBE itu memudahkan karena
kita online, kita bisa kerja di laptop mana aja, maksudnya kan tanpa harus install dulu aplikasinya dan lain-lain kayak gitu sih. Paling kendalanya ya kalau misalnya internet, tapi sih itu nggak jadi masalah karena kan itu hanya internet doang. Sedangkan kan pencatatan datanya tetap tetap sama gitu. Dan untuk pengamanannya juga menurut saya sih lebih bagus ya karena kan ada beberapa lapis dari operator, dari validator sampai approver. Itu sih pengalaman saya sebagai calon analis BMN yang pernah saya kerjakan gitu. Baik, Mungkin Mbak yang Redi. lain Terima kasih pengalamannya bisa nambahin kita tahu mengenai aplikasi Sakti dan aplikasi Simak BMN. Untuk sesi terakhir, ada tambahan lagi dari rekan-rekan? Silakan. Ini dari Mbak Diandra. Iya, izin menambahkan ya, seperti Mbak Reni tadi, pengalaman saya sebelumnya pernah menggunakan juga aplikasi SAS untuk perbendaharaan ya, terutama bendahara pengeluaran. Saya pernah menjadi staf bendahara pengeluaran itu. Untuk aplikasi SAS sendiri, kalau misalnya mau update aplikasi, kita perlu meng-backup data dulu perpindahan dari versi sebelumnya ke versi yang baru. Jadi itu agak mempersulit sih. Kalau sekarang kan semuanya jadi satu di aplikasi Sakti. Untuk update-nya sendiri itu kan secara online, jadi nggak perlu backup data segala, itu agak ribet sih. Ya seperti yang Mbak Reni katakan tadi. Untuk kendala dari aplikasi SAS sendiri itu aplikasi harus backup data terlebih dahulu. Itu agak ribet ya. Kalau sekarang kan menggunakan aplikasi Sakti sendiri itu online, jadi tidak perlu melakukan backup data untuk update aplikasi. Jadi itu sangat mempermudah. Ya, sekian dari saya. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya karena berhubung dengan keterbatasan waktu yang disediakan oleh panitia maksimal 20 menit. Jadi dapat saya cukupkan dan bisa dikasih kesimpulan bahwa salah satu adanya aplikasi Sakti mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi di bidang keuangan. Cukup? Ada tambahan? Aman? siap aman. Baik. Kita tutup diskusi ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih rekan-rekan peserta Latsar CPNS Basarnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.